Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat NF. Proses seleksi SNPTN sudah selesai. Pendaftaran SBMPTN 2002 pun sudah ditutup. Namun, masih ada satu jalur seleksi masuk PTN lagi yang bisa kamu ikuti, yaitu jalur mandiri. Dan proses pendaftarannya di beberapa PTN sudah dibuka loh. Tapi sebelum kamu memutuskan untuk mendaftar di jalur mandiri, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Apa saja itu? Ini dia. Sahabat NF, perlu kamu ketahui bahwa ujian mandiri dilaksanakan oleh masing-masing PTN. Dan oleh karena itu, proses seleksi, biaya, dan kriteria penilaiannya akan berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing PTN. Di beberapa daerah, ada yang proses pelaksanaan ujian mandirinya dilaksanakan secara bersama. Jadi beberapa PTN bergabung, kemudian melaksanakan seleksi mandiri secara bersama. Misalnya saja seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah Barat, yang dikenal dengan SMMPTN Barat, yang di tahun 2022 ini diikuti oleh 25 PTN seperti IPB, UPI, ITERA, UNAN, UIN Jakarta, UNILA, dan 19 PTN lainnya yang kamu bisa lihat berikut ini. Jadi, kamu harus aktif mencari informasi di web resmi PTN yang menjadi tujuan kamu. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum memutuskan untuk mendaftar di jalur mandiri. Yang pertama yang kamu harus perhatikan adalah tanggal dibuka dan ditutupnya pendaftaran. Tentunya ini menjadi hal yang penting untuk kamu ketahui, karena ada beberapa PTN yang memiliki kuota pendaftar dalam proses ujian mandirinya, disebabkan keterbatasan sarana dan sumber daya. Jadi, jika PTN tujuan kamu melakukan hal itu, maka segera saja mendaftar sebelum kuotanya penuh. Yang kedua adalah cermati persyaratan yang ditentukan. Ini penting. Apabila kamu tidak memenuhi syarat yang ditentukan, otomatis tidak bisa mengikuti dan mendaftar di ujian mandiri. Misalnya, ada beberapa PTN yang mensyaratkan pendaftar harus memiliki nilai UTBK SBMPTN tahun 2022. Tentu bagi kamu yang tidak mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022, tidak bisa mengikuti ujian mandiri di PTN tersebut, dan harus mencari PTN lain yang tidak mensyaratkan hal itu. Atau ada PTN yang mensyaratkan peserta yang mendaftar belum pernah diterima sebagai calon mahasiswa di PTN tersebut melalui jalur SNPTN atau SBMPTN. Nah, bagi kamu yang sudah diterima di PTN itu melalui jalur tersebut, tentunya tidak bisa mencoba lagi melalui jalur mandiri. Yang ketiga adalah proses seleksi dan penilaiannya. Dalam melakukan proses penilaian pada seleksi jalur mandiri, setiap PTN berbeda. Ada yang menggunakan nilai UTBK SBMPTN saja, ada yang menggunakan nilai UTBK SBMPTN dan menambahnya dengan kriteria yang lain, ada juga yang menggunakan tes tulis saja, dan ada juga yang memberikan pilihan kepada peserta apakah menggunakan nilai UTBK SBMPTN atau ujian tulis lagi. Tentunya kamu bisa mempertimbangkan hal ini sebelum mengikuti tes mandiri. Dan yang terakhir yang perlu kamu perhatikan adalah biaya dan lokasi ujian. Ada PTN yang menyelenggarakan tes ujian mandirinya di lokasi PTN-nya saja. Namun, ada juga yang menyelenggarakannya di beberapa kota. Ini perlu menjadi bahan pertimbangan jika kamu harus mengikuti ujian mandiri di beberapa PTN yang berbeda. Selain itu, perlu dipikirkan juga dalam pengaturan waktu serta biaya yang harus dipersiapkan. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa serta mempersiapkan diri buat kamu yang akan menghadapi seleksi ujian mandiri. Ingat, masa depan memang tidak ada yang tahu, namun merencanakan masa depan adalah bagian dari usaha menjemput hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.